Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-17 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita berpindah kepada ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-masyiah dan juga al-iradah. Syekhul Islam beliau mengatakan wa qawluhu, dan juga firman Allah, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Di dalam surat Al-Kahfi, ketika ada hiwar, pembicaraan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Satunya beriman kepada Allah dan hari akhir, yang satunya tidak beriman kepada adanya hari akhir dan dia kufur dengan nikmat Allah. Allah mengatakan walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Seandainya ketika engkau masuk jannatak, yaitu kebunmu, qulta ma syaa Allah, engkau mengatakan ma syaa Allah. Ini adalah dengan kehendak Allah. Ini ma syaa Allah, ma di sini adalah artinya apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya hadza ma syaa Allah. Ini adalah dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika dia melihat kebunnya yang luar biasa sifatnya, yang sangat menyejukkan mata, harusnya dia mengatakan Masya Allah. Ini adalah dengan kehendak Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang menyuburkan, Allah yang menjadikan dia berbuah. Harusnya dia mengatakan Masya Allah. Ini dengan kehendak Allah. La quwwata illa billah, dan mengatakan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Yaitu Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Berarti di sini ucapan Masya Allah la quwwata illa billah, apa isinya? Isinya adalah mensifati Allah dengan masyiah. Allah memiliki masyiah. Ini adalah dengan kehendak Allah, tidak terjadi dengan sendirinya. Ini adalah dengan kehendak Allah, dan seluruh yang terjadi di permukaan bumi adalah dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Apa yang terjadi di seluruh permukaan bumi ini, baik berupa penciptaan zat maupun penciptaan sifat makhluknya maupun apa yang dilakukan, terjadi dengan kehendak Allah. Adanya kita adalah dengan kehendak Allah, dan apa yang kita lakukan adalah dengan kehendak Allah. Bahkan kehendak kita adalah dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menginginkan kecuali Allah SWT yang menghendaki. Artinya keinginan kita dan kehendak kita adalah dengan kehendak Allah. Inilah makna ya kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Ya, masyiatul makhluk tahta masyiatillah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Maka ketika kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita katakan Masya Allah. Ini adalah dengan kehendak Allah. Kita sandarkan nikmat yang Allah berikan ini kepada Allah SWT. Jangan kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Oh, ini adalah dengan kepandaianku dalam bertani, ini adalah kecerdasanku dalam bisnis, ini adalah pengalamanku dalam bekerja selama 20 tahun, ini adalah kepandaianku dalam mengatur manusia sehingga negara atau daerah dalam keadaan demikian aman dan seterusnya. Tidak, itu adalah dengan kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Kita bisa, kita mampu, dan kita memiliki kekuatan adalah dengan pertolongan Allah. Kalimat yang indah yang diucapkan oleh orang yang beriman, yang dia mengakui bahwasanya apa dan nikmat yang ada pada dirinya itu adalah dengan kehendak Allah. Alhamdulillah. Kalau Allah SWT tidak memudahkan, dia tidak akan mendapatkan yang demikian. Seandainya ketika engkau masuk dan melihat kebunmu, engkau mengatakan demikian, menunjukkan bahwasanya Allah SWT dia memiliki sifat masyiah. Kita makhluk juga memiliki sifat masyiah. Apakah ketika kita menetapkan sifat masyiah bagi Allah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak. Masyiatullah sesuai dengan kesempurnaannya, dan masyiah kita sesuai dengan kekurangan kita. Kita memiliki masyiah, memiliki kehendak. Apakah setiap kehendak yang kita inginkan kemudian terkabulkan? Kita ingin punya mobil, tapi apakah keinginan kita terpenuhi? Itulah keadaan masyiah kita. Tapi masyiatullah azza wa jalla adalah masyiah yang nafidah, masyiah yang pasti terlaksana.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah apabila menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka dia akan terjadi. Itulah kehendak Allah. Kehendak yang apabila Allah menghendaki terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, "Ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun." Apa yang engkau kehendaki ya Allah kan terjadi. Wa illam asya', meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki ya Allah, maka tidak akan terjadi. Apa yang aku kehendaki, kalau engkau tidak menghendakinya ya Allah, maka tidak akan terjadi. Berarti kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apabila Allah SWT menghendaki. Maka tidak ada di sana kelaziman kita menetapkan masyiah bagi Allah kemudian kita berarti menyerupakan masyiah Allah dengan masyiah makhluk. Di dalam Al-Quran Allah menetapkan masyiah bagi kita. Makhluk juga memiliki masyiah. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Siapa di antara kalian yang ingin istiqamah? Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah SWT menghendaki. Berarti kita juga memiliki kehendak. Kemudian Allah mengatakan, wa qawluhu walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Dan juga firman Allah, seandainya Allah menghendaki, kalau Allah menghendaki, niscaya tidak akan berperang orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah jelas bagi mereka petunjuk. Di sini Allah SWT menceritakan tentang adanya iktital, peperangan antara orang yang beriman dengan para rasul dan orang yang tidak beriman dengan para rasul. Kalau Allah menghendaki, niscaya tidak akan berperang. Tapi terjadi peperangan. Walakin ikhtalafu, akan tapi mereka berselisih, kemudian akhirnya mereka berperang. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kufur. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak berperang. Walau sya'allahu maqtatalu. Seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan berperang. Berarti berperangnya mereka dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mereka tidak berperang, maka mereka tidak akan berperang. Menunjukkan bahwasanya peperangan yang terjadi, perseteruan yang terjadi antara ahlul haq dengan ahlul batil ini adalah dengan kehendak Allah. Dan apa yang Allah kehendaki terjadi. Kita ingin supaya manusia beriman semuanya. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Seandainya Allah SWT menginginkan, niscaya akan beriman seluruh orang yang berada di bumi. Kita juga inginnya demikian, tapi Allah menghendaki lain. Sunnatullah, ada di antara mereka yang kufur, ada di antara mereka yang beriman. Walau syaa Allahu maqtatal. Baik. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah SWT melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki, ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang kufur. Sementara kita ingin seandainya manusia semuanya beriman. Tapi Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Sehingga seseorang bersabar sebagai orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Pasti di sana ada suara, di sana ada fitnah, di sana ada ancaman, di sana ada gangguan. Itu semua terjadi dengan kehendak Allah. Maka kita bersabar, dan kalau kita tahu ya Allah itu adalah dengan kehendak-Mu, maka akan ada dalam diri kita ketenangan. Tidaklah mereka menulis tulisan yang jelek, mengucapkan ucapan yang menghujat, mencela, kecuali itu dengan kehendak Allah, untuk menguji kesabaran kita dan menjadikan kita introspeksi diri, mengkoreksi diri kita. Mungkin kita yang kurang hikmah di dalam dakwah, mungkin kita yang kurang ikhlas di dalam dakwah, atau untuk mengangkat derajat kita sehingga kita dengan ujian tadi kita bersabar dan diangkat derajat kita. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Berbeda dengan kita. Banyak kehendak kita dalam hati yang kita inginkan, angan-angan kita, tapi tidak terwujud. Sampai kita meninggal dunia tidak terwujud. Ada yang ingin menjadi seorang kaya, ada seorang yang ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang presiden, ingin menjadi seorang ulama. Apakah
keinginan mereka pasti terpenuhi? Tidak. Tapi Allah SWT melakukan apa yang Dia kehendaki. Baik, di sini masyiah yang dimaksud di sini adalah iradah kauniyah. Di awal ayat Allah mengatakan walau sya'allah, dan kalau Allah menghendaki. Kemudian di akhir Allah mengatakan walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Iradah yang terkandung dalam kalimat yuridu ini adalah iradah kauniyah. Ini sama sinonim dengan masyiah. Jadi masyiatullah itu sama dengan iradah kauniyah. Para ulama menjelaskan berdasarkan dalil, iradah Allah itu ada dua macam. Iradah yang pertama dinamakan dengan iradah kauniyah atau dengan nama lain masyiatullah. Jadi Allah memiliki sifat masyiah dan memiliki sifat iradah. Iradah kauniyah sama dengan masyiatullah. Baik, seluruh apa yang terjadi di permukaan bumi ini, yang baik maupun yang buruk, ini semuanya dengan masyiatullah, dengan iradatullah yang kauniyah. Dan inilah yang dimaksud dalam ucapan kita masyaallahu kana, apa yang Allah kehendaki terjadi, baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Ini iradah kauniyah, dan dia tidak berkaitan dengan kecintaan Allah. Artinya Allah menghendaki terjadi sesuatu, tapi Allah tidak mencintainya, Allah tidak meridainya. Diciptakannya syaitan dengan kehendak Allah, tapi Allah tidak mencintai syaitan. Adanya kemaksiatan, kesyirikan, bid'ah dengan kehendak Allah, tapi Allah tidak mencintai kesyirikan, bid'ah dan juga kemaksiatan. Allah mentakdirkan dan Allah menghendaki, tapi iradah yang dimaksud di sini adalah iradah apa? Iradah kauniyah. Tidak ada kaitannya dengan mahabbatullah. Baik. Dan ayat tentang walaula idh dakhalta jannataka qulta masyaallah walau sya'allahu maqtatala alladziina min ba'dihim. Ini adalah masyiah dan dia adalah iradah kauniyah. Baik, di sana ada iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah ini berkaitan dengan mahabbatullah. Kalau iradah kauniyah tadi tidak berkaitan dengan mahabbatullah, tapi ini iradah berkaitan dengan kecintaan Allah. Misalnya, Allah ingin orang-orang beriman, ingin manusia yang diutus kepada mereka para rasul ini beriman. Allah mengutus kepada mereka rasul, menurunkan kepada mereka kitab dan juga petunjuk, ingin supaya mereka beriman. Ini iradah syar'iyyah, iradah yang berkaitan dengan mahabbatullah. Apakah iradah syar'iyyah pasti terjadi sebagaimana iradah kauniyah? Jawabannya tidak. Buktinya Allah SWT menginginkan manusia beriman, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi iradah kauniyah Allah, ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang tidak beriman. Berarti iradah syar'iyyah tidak mengharuskan terjadinya. Jadi kalau kita ditanya perbedaan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyyah, minimal ada dua. Pertama, iradah kauniyah pasti terjadi. Adapun iradah syar'iyyah, maka muradnya yang diinginkan oleh Allah belum tentu terjadi. Iradah kauniyah terkadang muradnya dicintai oleh Allah, terkadang tidak dicintai oleh Allah. Tapi iradah yang syar'iyyah dicintai oleh Allah. Muradnya, sesuatu yang diinginkan itu pasti dicintai oleh Allah. Contoh iradah syar'iyyah, Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Ini iradah syar'iyyah. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah ingin untuk memberikan taubat kepada kalian. Ya, ini iradah syar'iyyah berkaitan dengan kecintaan Allah. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah ingin menghilangkan dari kalian rijs, perkara yang jelek, amalan-amalan yang jelek, ahlul bait, wahai ahlul bait. Iradah di sini adalah iradah yang syar'iyyah, yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Harus kita bedakan antara dua iradah ini. Karena tidaklah tersesat orang yang tersesat di dalam masalah takdir, kecuali di antaranya adalah karena dia tidak bisa membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyyah. Dianggapnya sesuatu yang terjadi pasti dicintai oleh Allah, tidak membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyyah. Sehingga Jabriyah ketika berbuat maksiat dikatakan, kenapa engkau berbuat maksiat? Nah, ini terjadi berarti dia dicintai oleh Allah. Dia terus berbuat maksiat, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, melakukan dosa besar. Alasannya karena ini berarti dicintai oleh Allah. Tidak mengetahui bahwasanya iradah ada dua, kauniyah dengan syar'iyyah. Baik. Wa qawluhu faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.
Dan juga firman Allah, maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, maka Allah SWT akan membuka dadanya untuk Islam. Barang siapa yang Allah ingin untuk memberikan petunjuk kepadanya, Allah jadikan dadanya ini yang biasanya inginnya itu menolak, inginnya membantah, inginnya katanya kritis, tapi Allah jadikan hatinya ini yasrah. Allah bukakan dadanya untuk tunduk, untuk mengikuti kebenaran. Kalau Allah SWT menghendaki untuk memberikan hidayah kepada seseorang, jadikan hatinya ini luas untuk menerima kebenaran. Alhamdulillah yang telah meluaskan dada kita untuk beriman kepada Allah, padahal kita tidak pernah melihat Allah, yang meluaskan dada kita untuk beriman dengan Rasul, padahal kita hanya mendengar nama beliau, mendengar sifat beliau, ya sampai kepada kita ucapan beliau, kita tidak pernah melihat beliau. Siapa yang menjadikan dada-dada kita ini menjadi tunduk dan luas? Allah yang menghendaki. Maka ihmadullah, pujilah Allah, dan kita memuji Allah yang telah menghendaki untuk memberikan hidayah kepada kita. Hamba Allah ini banyak, makhluk Allah ini banyak, tapi Allah pilih, Allah kehendaki sebagiannya untuk dibuka dadanya, dilapangkan dadanya. Maka jangan kita sia-siakan nikmat Allah ini. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan mengamalkan agama ini dengan baik, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini adalah nikmat Allah. Allah menghendaki, itu nikmat sekali. Allah menghendaki kita untuk mendapatkan hidayah. Wa man yurid an yudhillahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya. Berarti ini iradah kauniyah. Yang pertama juga iradah kauniyah. Terkadang iradah kauniyah berkaitan dengan kebencian Allah, terkadang sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kita mendapatkan hidayah, iradah kauniyah, sekaligus iradah syar'iyah. Iradah kauniyah terjadi, memang kita mendapatkan hidayah, dan iradah syar'iyah, karena inilah yang dicintai oleh Allah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, ada orang tersesat. Yang terjadi di sini adalah berkaitan dengan iradah kauniyah, karena kesesatan tidak dicintai oleh Allah. Tapi ini tidak berkaitan dengannya iradah syar'iyah, karena Allah tidak mencintai kesesatan. Barang siapa yang Allah menghendaki, maksudnya adalah iradah kauniyah di sini, untuk menyesatkan dia, yaj'al sadrahu dhayiqan haraja. Allah akan menjadikan dadanya di sini menjadi sempit, menjadi sesak. Ketika ditawarkan Islam, ditawarkan tauhid, ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Hatinya menjadi sempit ketika mendengar tentang tauhid. Maunya datang ke wali, maunya bergantung kepada nyi fulan, kiai fulan. Tenangnya ketika dia datang ke kuburan dan meminta-minta kepada ahlul kubur. Sesak ketika mendengar dakwah tauhid. Sesak ketika mendengar orang mengajak kepada sunnah. Benci dengan orang yang mengajak kepada sunnah. Dan mungkin itu adalah keadaan kita dahulu. Tapi karunia dari Allah SWT, kemudian Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepada kita. Ini adalah minnah, ini adalah karunia dari Allah. Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Allah Azza wa Jalla dialah yang memberikan karunia kepada kita. Karunianya dan kelebihannya dan keutamanya untuk kita. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia seperti orang yang mau naik ke atas, naik ke langit. Ya, bagaimanapun usaha kita enggak bisa. Kita bukan malaikat yang diberikan oleh Allah sayap sehingga dia bisa terbang dengan izin Allah. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia seperti orang yang naik ke atas dalam keadaan susah sekali, dalam keadaan dia sesak. Alhamdulillah yang telah menghendaki untuk memberikan hidayah kepada kita. I'malu ala Dawud syukran. Hendaklah kalian beramal wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas di sini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat iradah. Ada sebagian orang yang Allah iradahkan, Allah kehendaki untuk memberikan hidayah, ada di antara yang Allah kehendaki untuk disesatkan. Maka hati-hati dan hendaklah kita banyak membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya hati manusia ini berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Allah gerakkan kapan saja dia menghendaki. Jangan sampai kita termasuk orang yang kufur dengan nikmat Allah, nikmat hidayahnya. Sudah tahu ilmunya, sudah tahu hidayah, maka jalankanlah, pegang erat-erat. Jangan kita sepelekan, jangan kita bermudah-mudahan. Khawatirnya kalau kita tidak bersyukur nanti akan diambil oleh Allah. Ada yang mengatakan an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau
syukuri, akan datang terus, akan ada terus. Dan kalau dia dikufuri, maka dia akan meninggalkan kita. Ya, dan makna ini ada dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, niscaya kami akan menambahkan. Baik. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, wa qawluhu uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla, dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak 3 jenis, unta dengan 2 jenisnya, baik yang berpunuk 1 maupun yang berpunuk 2, sapi dengan 2 jenisnya, yaitu sapi dan juga kerbau. Demikian pula kambing yang domba atau yang berbulu tipis. Maka dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum, kecuali yang sudah dibacakan kepada kalian. Ada di sana yang dikecualikan, ya, seperti yang meninggal dalam keadaan terjatuh atau dalam keadaan mayit, bangkai, maka ini tidak diperbolehkan. Ghaira muhillis saydi wa antum hurum, ya, dalam keadaan tidak menghalalkan hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Termasuk berburu yang dilarang adalah ketika dalam keadaan ihram. Baik, Allah SWT menghalalkan bahimatul an'am, kemudian Allah mengecualikan keadaan kita dilarang untuk berburu ketika, ya, dalam keadaan ihram. Kita dilarang untuk memakan bangkai atau memakan hewan yang tidak disebut nama Allah misalnya. Allah mengharamkan dan Allah menghalalkan. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah menghukumi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Artinya Allah memberikan hukum, mengatakan ini halal wa ini haram, itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah dialah yang berhak. Cuma yang perlu kita pahami, dan sudah berlalu, bahwasanya Allah di antara namanya apa? Al-Hakim. Ya, Allah dialah yang memiliki sifat al-hukm dan Dia memiliki sifat al-hikmah. Meskipun Allah dialah yang berhak mengharamkan dan juga menghalalkan, tapi ketika Allah mengharamkan itu berdasarkan hikmah. Ketika Allah menghalalkan maka itu berdasarkan hikmah. Ketika Allah memerintahkan berdasarkan hikmah. Ketika Allah melarang berdasarkan hikmah. Jadi jangan dipahami innallaha yahkumu ma yurid, Allah menghukum, mengeluarkan hukum sesuai dengan kehendaknya, kemudian dibayangkan seperti makhluk yang lemah ketika dia memiliki kedudukan, kemudian dia sewenang-wenang. Ya, terserah saya mau mengatakan ini boleh atau tidak boleh. Tidak berdasarkan hikmah, tidak berdasarkan ilmunya keadaan makhluk. Tapi Allah Azza wa Jalla dialah yang yahkumu ma yurid. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki sifat iradah. Dialah yang memiliki sifat iradah. Nah, Allahu alam, iradah dalam firman Allah, innallaha yahkumu ma yurid, di sini adalah iradah apa? Iradah syar'iyyah. Karena hukum yang dimaksud di sini adalah hukum syar'i. Karena berkaitan dengan tahlil dan juga tahrim, makanya adalah hukum syar'i. Allahu alam. Dan Allah SWT dalam hukum kauni juga yahkumu ma yurid. Allah menghukumi dengan hukum yang kauni juga sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana telah berlalu, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Dan Allah akan, tapi Allah dialah yang melakukan apa yang dikehendaki. Baik. Sebagian ahlul bidah ada yang menafikan sifat iradah ini. Seperti Mu'tazilah, secara umum keyakinan mereka Allah memiliki nama tetapi tidak memiliki sifat. Sehingga mereka menafikan sifat iradah bagi Allah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya iradah Allah itu iradah yang satu saja, yaitu iradah yang azaliyah. Tapi mereka menafikan iradah Allah yang mutajaddidah, yang terus ada. Ya, padahal ahlu sunnah dan mereka melihat dalil bahwasanya iradah Allah itu mungkin berulang-ulang. Innama amruhu idza arada syai'an. Kalau Allah menginginkan sesuatu, maka Allah mengatakan kun fayakun. Menunjukkan bahwasanya iradah Allah bisa berulang-ulang. Adapun sebagian maka mereka mengatakan iradah Allah hanya satu saja yang azaliyah. Wallahu alam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.